Kita akan belajar mengenai workspace ya di video ini. Kita akan menjelaskan bagaimana atau mempelajari bagaimana cara kerja dari workspace ini dan apa sih sebenarnya workspace itu. Nah, silakan teman-teman masuk ke dashboardnya masing-masing ya, kemudian pilih ke menu pages dan kita pergi ke menu workspaces ya. Di sini ada kalau kalau teman-teman sudah membuatnya maka akan ada seperti ini ya. Tapi kalau masih belum ada, maka ini kosong ya teman-teman ya. Nah, silakan membuat workspace terlebih dahulu. Caranya gampang, buat workspace baru, kemudian silakan diisi nama workspace-nya apa, kemudian domainnya atau subdomainnya apa. Nanti subdomain ini bisa kita akses dan bisa menampilkan halaman website teman-teman ya. Nah, kemudian industri silakan dipilih industrinya apa sesuai dengan bisnisnya masing-masing ya. Setelah itu silakan buat workspace. Nah, di sini saya sudah punya beberapa workspace yang bisa saya contohkan kepada teman-teman semua. Di sini ada contohnya di sini saya punya workspace namanya Lapak dan saya membuat subdomainnya atau domainnya ini menjadi lapak.tabset.ai ya. Ada juga ini dan seterusnya ya. Di sini ada banyak sekali pages atau halaman-halaman atau landing page yang saya masukkan ke dalam sebuah workspace ini. Jadi misalkan gini, sebagai mudahnya untuk memudahkan pemahaman teman-teman, workspace itu seperti buku teman-teman ya. Buku yang memiliki halaman-halaman. Misalkan buku. Ya, contoh buku misalkan. Nah, ini ya. Jadi buku ini memiliki halaman-halaman ya. Halaman-halaman 1, 2, 3 dan dia memiliki cover teman-teman. Dia memiliki cover atau sampul depan gitu ya. Dan memiliki sampul depan di sini. Nah, inilah yang dinamakan eh, nanti homepage ya atau covernya gitu. Kemudian halaman-halaman di dalamnya ini disebut sebagai pages tadi ya atau sebagai halaman. Nah, sebagai contoh seperti itu ya untuk memahami apa itu workspace. Jadi di dalam workspace ini kita bisa membuat banyak sekali halaman-halaman. Ya, contoh misalkan di dalam sebuah buku kita bisa punya banyak sekali halaman gitu ya. Sampulnya satu, sampulnya depannya satu, tapi dia memiliki banyak halaman. Jadi contoh di sini misalkan saya punya di lapak online ini, saya memiliki banyak sekali halaman gitu ya. Jadi bagusnya di tab set ini kita bisa membuat banyak sekali halaman atau unlimited halaman yang bisa kita masukkan ke dalam sebuah workspace. Contoh di sini terlalu banyak ya. Saya contohkan yang sedikit. Nah ini digital product ya. Saya punya workspace namanya digital product. Ketika di klik di sini kita akses ya. Maka ini isinya ya. Nah ini bisa kita ubah teman-teman ya. Ini seperti katakanlah tadi sebuah buku ini adalah sampulnya. Ini adalah bagian depannya ini teman-teman, sampulnya. Dan sampul buku ini di dalamnya memiliki halaman-halaman. Nah, seperti itulah kira-kira untuk analoginya ya. Nah, di sini saya coba klik ada berapa halaman di sini. Nah, ternyata saya punya 2 halaman di dalam sebuah workspace digital product ini. Atau analoginya misalkan saya punya 2 halaman di dalam sebuah buku ini, gitu ya teman-teman ya. Dan di buku ini di workspace ini saya menjadikan salah satu dari halaman ini menjadi halaman depan. Makanya ketika diklik ya domainnya, maka dia muncul seperti ini. Misalkan saya mau ganti, ini saya mau ganti agar dia ini ya, agar dia menampilkan ini misalkan. Caranya mudah teman-teman ya. Ini saya tutup dulu. Ini awalnya ini ya. Saya tutup dulu. Kita cari dulu halaman depan daripada yang awal tadi, yaitu ini ya. Nah, teman-teman kita klik. Kemudian kita klik di sini di bagian pojok atas. Nah, di sini ya. Nah, kemudian silakan di sini di tab umum ini dinonaktifkan ya. Dinonaktifkan kemudian disimpan. Oke, kita reload lagi untuk memastikan dia udah nggak aktif. Ketika diklik ini bisa jadi berubah ya. Nah, ini berubah tidak ada halaman yang ditampilkan karena kita sudah hapus ya. Kemudian kita ganti dengan halaman lain misalkan. Ya, jadi kembali ke sini. Kemudian kita mau jadikan ini sebagai halaman utama atau homepage ya. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita kembali ke sini ya dan jadikan dia sebagai homepage. Kemudian save. Nah, ketika kita reload,
maka halamannya berganti temennya. Jadi sampulnya ganti gitu ya. Jadi ini dinamakan homepage ya. Kemudian nanti bisa kita bikin homepage baru, bikin halaman-halaman baru di sini misalkan ya. Ini saya belum membuatnya. Jadi ketika diklik nanti muncul halaman baru di situ ya. Halaman baru yang sesuai dengan workspace yang kita buat gitu ya. Nah, seperti itu cara atau pengertian daripada workspace, teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Jadi workspace itu seperti apa, semoga bisa dipahami.